yang terakhir tentang rencana perbaikan. Kalau ini kita buat perbaikan, hasilnya bagaimana? Ini yang kita lakukan bukan pada waktu yang singkat, tapi butuh analisa 1 tahun atau 2 tahun. Mungkin ini Pak Isri yang bisa sampaikan tentang pihak yang berperan dalam perbaikan kurikulum. Benar Pak, dah jawab. Habis. Boleh Pak? Lanjut Pak Jo. Mau nambah? Oh, menambah. Pertanyaan tadi, kena hukum ngadaron, Hana? Oh, Hana. Udah Pak Yusri, sudah dijawab oleh Bapak Zahiri, bagaimana ada tanggapan? Halo Pak Yusri. Pertanyaan boleh? Pertanyaan boleh? Oh, boleh, siapa Amin? Baik. Pak Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zahiri dilihat di slide 4. Pak Zulkifli saja. Pak Zulkifli tiga pertanyaan Pak Zahiri. Ilung hana rumah munawakan buatnya. Oh, Selamnya item. Oh, ya. Ya, Bapak, silakan. Jadi Pak Zahiri di slide 4 itu ada model evaluasi kurikulum. Ya. Itu ada model evaluasi kuantitatif dan model evaluasi kualitatif. Seterusnya juga ada model-model ekonomi mikro. Jadi mohon penjelasan model-model ini. Kemudian apa hubungan evaluasi kurikulum dengan ekonomi mikro ini? Terima kasih. Ya, baik. Pak Amin. Silakan Pak Zahiri menjawab terus cepat. Baik Pak Amin, kita langsung. Yang disebut dengan model evaluasi kuantitatif adalah ciri-ciri yang menonjol pada evaluasi pengembangan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data, dan pemikiran serta paradigma positif. Nah, ini yang disebut dalam evaluasi kuantitatif. Ini yang dimaksud. Sedangkan yang disebut dengan model evaluasi kuantitatif ini ialah proses pelaksanaan kurikulum sebagai faktor utama evaluasi, sehingga dimensi dari kegiatan proses lebih mendapatkan perhatian dari dimensi yang lain. Lebih detailnya bagaimana itu Pak? Contoh-contohnya. Contohnya Pak. Baik, kita lihat kalau misalnya yang kuantitatif. Ini apa yang menonjol, apa yang bisa kita berikan perhatian kepada masyarakat. Nah, ini apakah misalnya contoh kami misalnya keterampilan ini dan bisa dilihat oleh masyarakat, itu merupakan masuk salah satu program kurikulum dan ditindak dengan di kualitatif. Ini berarti yang bisa kita tonjolkan, yang bisa menjadi perhatian lain. Memang ini tidak bisa membuat apa namanya tadi, yaitu model. Kita bisa buat model kita ada buat konsep, keterampilan, aplikasi dan sebagainya. Nanti dia kurikulum tersebut. Yang terakhir, yang disebut dengan ekonomi
mikro ini yaitu model ekonomi mikro ini yaitu menggunakan model kuantitatif yang mungkin fokus sama ini mungkin menyangkut dengan dana. Kalau ini kurikulum, begini dananya. Kalau ini kurikulum, terus setiap madrasah selalu melakukan karya atau studi banding. Itu cukup dijalankan oleh siswa. Tapi apakah ekonominya cukup anggarannya? Apakah uang contoh yaitu model evaluasi kurikulum kami. Ya, bagaimana? Oke, Pak, terima kasih atas penjelasan walaupun ini kayaknya kurang cuaca ya atau sinyal kurang bersahabat sehingga keluar suara dua. Terjadi trouble suara. Oke, Baik. lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amin. Barangkali Anda Pak Jen atau bahas? Jul ada di share makalah ke grup. Makalahnya. Tadi. Dari Pak Jul. Ba grup dah nu share. Makalah ron hon share. Kan kayak gue MK Pak, izin tanya Pak. Kita belum tampil, nggak usah dulu kan makalahnya di share. Yang belum jangan dulu. Ya, oke, makasih Pak ya. Memang dia depan tetap hidup dulu. Oh, baik. Yang hana tampil begitu lah ono mandum hadroh. Kalau kirim menang. mulai mengakhiri makan mangbile. Pak Jol grup kan kirim. Yang tak. Mbak MKPI. Punah nih judul anak Judul kan langkah. Halo. Model. Assalamualaikum. Nah, ada model PPSI, ada model zero. Dua modelnya. Ambil tinggal dua modelnya. Habis Pak. Salif. Barunya nak apa? Nah, pertanyaan Muno? Kabeh ya? Boleh bertanya lagi? Boleh. Satu lagi pertanyaan dah cukup, Bagaimana kita mengetahui bahwa kurikulum itu berhasil dengan tepat, dalam bentuk evaluasi apa kita gunakan agar kita mengetahui bahwa kurikulum itu sudah tercapai? Oh, ya. Terima kasih Pak Cri. Oke, bisa menjawab kalau memang sasarannya, kalau memang tidak ada sasarannya, kita kembali kepada ibu dosen kita. Baik. Ini kan sistemnya, sistem yang kita gunakan adalah PPSI. Ya. Itu kita yang jawab. Ada komponennya. Yang pertama kita materi, pembelajaran. Apa kita gunakan media?
dalam pengajaran. Yang metode evaluasi. Tentunya dalam kurikulum itu kita gunakan 5 metode. Itu apa? Untuk mencapai pembelajaran kita. Nah, itu menurut PSI, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Yang PSI. Dan selanjutnya metode selanjutnya adalah langkah-langkahnya model. Yang pertama menggunakan semua yang diberikan pedoman dalam menyusun perencanaan program. Di mana alur tersebut merupakan rangkaian yang sistematis yang menghubungkan tujuan hingga tahap evaluasi. Komponen-komponen dalam model pembelajaran game ini dapat berdiri sendiri sehingga waktu-waktu tiap komponennya dapat dilakukan revisi. Nah, itu menurut Pak Yusri. Ya. Halo Pak Yusri. Halo ya. Dua langkah-langkah yang digunakan dalam kurikulum tersebut. Ya, terima kasih banyak. Uraiannya yang pertama menentukan judul dan tujuan pembelajaranmu, 2 menganalisis strategi siswa, Ya. 3 Ya. menentukan tujuan pembelajaran khusus, menentukan yang 4 menentukan materi pembelajaran, yang terakhir adalah menentukan kriteria. Oke, terima kasih. Kegiatan belajar mengajar 7 evaluasi. Itu 2 langkah-langkah yang kita gunakan dalam kurikulum tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Nah, jawabannya. Halo, ya, terima kasih. Bagaimana menurut Pak Min? Bagaimana menurut Pak? Mungkin nyepi wate kang. Kadang limong Memang kami, apa menit wate. Jadi yung takalan yung tang hana efektif tagay. Kiban na jara gulon. Itu. Pak Min? Ini waktu menyangkut dengan waktu yang pertama, yang kedua senantiasa gangguan teknis. Menurut Ibu, yuk kiban jara Ibu. Enggak, buat hari ini mungkin kekurangan teknik kan. Nah, karena dengan yang kurang baik, kurang bagus, mungkin ada SOI, insya Allah kita belajar kan. Sukses. Yang pertama memang inilah Pak Win ya. Banyak kekurangan, tapi nggak akan semaksimal mungkin lah untuk tahun depan ya. Baik, tahun depan. Terima kasih atas pemaparan makalah nomori yang saya sampaikan, di mana ada kekurangan dan kelebihan dan kejalanan dalam menyampaikan ini. Ini mohon maaf dan kita sama-sama kita perbaiki dan kembali di mana ada yang kurangnya. Sampai di sini dulu. Saya akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Zulkifli dan Pak Zahiri yang sudah mempresentasikan, dan juga kepada para audien tadi sudah memberikan pertanyaan juga tanggapan menyangkut dengan pengembangan kurikulum dan model-model dalam pengembangan kurikulum. Baik, Bapak Ibu tadi sudah mendengar, saya tambah sedikit karena waktu pun sudah zuhur ya. Saya tambah sedikit bahwa kalau kita lihat model prosedur pengembangan instruksional yang dibahas tadi oleh Pak Zulkifli itu menyangkut dengan hubungan dengan
instruksional, baik instruksional umum maupun instruksional khusus. Nah, baik instruksional umum maupun instruksional khusus. Arti instruksional umum itu adalah kalau di istilah sekarang dalam kurikulum 2013 itu adalah ada KD dan ada indikator. Dulu disebut dengan TIK. Tujuan instruksional itu ada dua, yang TIU1, TIK1. Kalau sekarang istilah adalah KD dan indikator. Jadi dalam membuat KD atau instruksional umum itu merujuk kepada silabus, supaya tema ataupun materi yang disampaikan itu akan tercover dan terlaksana. Kita lihat kalau KD-nya itu masih bersifat umum atau yang disebut dengan instruksional umum masih bersifat umum. Sedangkan TIK atau indikator itu dia sudah bersifat khusus. Artinya indikator yang dibuat itu adalah harus dipahami dan juga harus mempunyai kata-kata operasional yang bisa mengukur dan bisa menilai. Oleh Bapak tadi, Bapak Zahiri, dia ada yang disebut dengan mengukur dan menilai. Kalau yang sifatnya mengukur lebih ke kuantitatif dan sifat menilai lebih ke kualitatif. Kalau kita lihat kuantitatif itu, kalau itu adalah istilahnya dengan angka. Sedangkan kualitatif dengan huruf atau misalnya baik, kurang, seperti itu. Sedangkan kuantitatif itu misalnya 80, 90 itu namanya kuantitatif. Itu dalam mengukur dan menilai. Oleh karena demikian, ini ada hubungannya antara Bapak Zahiri dan dengan Pak ini. Dalam membuat indikator ini harus bisa mengukur dan bisa menilai. Kita lihat Bapak Ibu, indikator itu di dalam kita mendesain, itu harus tercover 3 ranah. Ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Masing-masing ranah itu mempunyai kata kerja operasional tersendiri. Bapak Ibu nanti bisa klik ya, diklik di internet, lihat cari kata kerja operasional. Nah, itu nanti akan keluar dia baik afektif, keluar kognitif dan psikomotorik. Nah, jadi ketika kita mendesain itu adalah anak mahasiswa tingkat siswa tingkat rendah dengan tingkat tinggi itu berbeda. Nah, jadi berbeda. Jadi dia nanti dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, ya. Tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Contoh saya katakan bahwa misalnya kognitif. Ranah kognitif dia Ibu kita lihat menyebutkan. Menyebutkan. Ya, kemudian ada ranah afektif itu bisa membedakan misalnya. Nanti bisa diklik itu membedakan. Sedangkan ranah psikomotorik dapat mempraktekkan. Nah, kita lihat ketika kita membuat indikator itu harus mempunyai kriteria indikator. Ada kriteria indikator, Bapak pernah mendengar itu, mungkin Bapak Ibu kita ada membuat di dalam indikator itu ada kriterianya, tetapi kadang-kadang kriteria itu kita tidak sampai 5 kriteria atau hanya berapa kriteria saja yang kita tulis. Nah, kita lihat A, B, C, D, E. Itu namanya kriteria indikator. A, audiensi, B, behavior, C, condition, D, degree, E, evaluation. Nah, jadi ketika kita merumuskan mendesain indikator itu berdasarkan kriteria indikator. Saya memberikan satu contoh yang mempunyai 5 kriteria indikator, misalnya ranah kognitif. Siswa dapat menyebutkan pengertian salat dengan benar tanpa melihat teks atau melihat buku dalam waktu 2 menit. Ini sudah mencapai 5 kriteria indikator. Siswa adalah A, audiensi,
menyebutkan pengertian salat itu adalah behavior. Dengan benar adalah evaluasi. Tanpa melihat buku adalah degree, tingkatan. Kemudian dalam waktu 1 menit itu adalah condition. Jadi ada 5 kriteria. Sehingga ketika kita memberi penilaian, bisa mengukur siswa tersebut dan bisa menilai. Oh, dia dalam waktu 1 menit bisa menjawab dengan benar. Ada juga siswanya, tapi dia menjawab dalam 2 menit. Tapi benar juga, tapi kan beda nanti waktu kita mengukur dan menilai siswa tersebut. Ini Bapak Ibu yang kita rumuskan di dalam indikator. Jadi supaya apa? Ketika indikator kita rumuskan seperti itu sangat jelas langkah-langkah yang kita berikan nanti dalam materi kepada siswa. Makanya dalam setiap indikator itu mempunyai 5 kriteria. Di dalam setiap tatap muka atau dalam satu pertemuan itu kita membuat indikator mencapai tercover 3 ranah. Ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Seandainya hanya kita mengacu pada satu ranah, ketika Bapak Ibu mengevaluasi siswa, kata Pak Zahiri, itu harus juga 3 ranah. Tapi kalau kita memberikan satu ranah, waktu kita evaluasi 3 ranah itu sangat keliru. Guru tidak dalam memberi materi itu masih tertinggal atau belum sempurna, sehingga nanti anak-anak tak paham. Anak-anak paham. Waktu kita evaluasi kita berkata, hanjir ya, dong you sebut tata cara salat hanjir ya. Anak tahu praktek, Ketika kita membuat indikator praktek, siswa dapat mempraktekkan salat 5 waktu dengan benar tanpa melihat buku dalam waktu 1 menit atau 2 menit. Itu kan ada kata-kata fisikomotorik di situ. Ada ranah fisikomotorik. Ya, praktek Pak siswa, tanya hanya ranah kognitif saja. Tapi waktu kita evaluasi, kita berikan dengan ranah fisikomotorik. Itu keliru. Makanya oleh Bapak Pengawas, terutama dan Bapak Kepala Sekolah, itu ketika dievaluasi sebuah RPP guru, itu harus melihat betul enggak dibuat indikatornya. Kalau kadang-kadang indikator kedroi, materi kedroi beda-beda. Nah, jadi makanya harus sinkron antara waktu. Kenapa kita harus tentukan waktu pertemuan? Hanya karena berhubungan dengan ketika kita merumuskan indikator. Kalau waktu panjang, 2 kali 40 menit kalau di sekolah, atau 2 kali 30 menit, berarti indikator harus sekarang. Pertemuan, tabuh di indikator sampai 80, hampir wate. Tapi waktu 2 kali 40 menit, itu bisa tercover indikator sampai 6 atau 7. Nah, itulah ukurannya seperti itu. Supaya apa? Materi yang kita jelaskan kepada siswa ini akan tercover semuanya, tidak tinggal ataupun hino ada jawab ini ada jawab anak-anak paham. Seperti itu Bapak Ibu. Karena waktu barangkali kita cukupkan aja waktu kita salat. Ini jam 1 lewat sudah, saya belum salat juga, belum masak. Belum masak. Kemudian nanti mungkin ada masuk jam kedua saya lagi. Ini saya pakai Zoom aja seperti ini. Nampaknya nggak ada mahasiswa ya. Ini unit 3 ya. Nanti saya akan masuk unit 4. Ini unit 4. Unit 3. Nanti saya masuk unit 4 nah itu. Oh ya, mana? Enggak ada. Oh ini unit 2 kalian. Unit 2 arti ya, unit pun ada. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada kendala, kesalahan teknik di studio kami. Mungkin itu adalah salah satu kendala daripada menggunakan teknologi ya. Kadang-kadang kita gagal teknologi juga sedikit, jadi nggak paham. Maka oleh karena demikian Bapak Ibu, kalau memang minggu depan kita bisa dengan tatap muka, kita tatap muka. Kalau nggak bisa kita langsung seperti ini. Tapi ini betul-betul kita kuliah juga. Mohon maaf atas segala kekurangan dan
atas segala perhatian Bapak Ibu yang sudah bersedia menunggu, dan walaupun nanti jauh nun di sana, tapi sama-sama kita melihat tatap muka juga di sini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih semuanya, baik yang ada di sini yang tatap muka dan juga Bapak-Bapak Ibu yang jauh di sana. Mungkin dengan dalam hal ini kita tidak mengurangi juga kualitas daripada pembelajaran kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Kita keluar ya. Sampai Kak selesai, Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi buat menyauka anak heran bumi lagi. Misalnya umpama tadi